Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisal Rasidi dan Erlangga dari kelas 12 Kimia Analisis A, nomor absen 21. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai termodinamika. Termodinamika. Termodinamika adalah salah satu cabang fisika yang membahas mengenai perubahan energi panas atau kalor menjadi bentuk energi lain. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Berikutnya, gas ideal. Gas ideal memiliki persamaan umum, yakni P kali V sama dengan N kali R kali T, di mana P merupakan tekanan, V merupakan volume, N merupakan jumlah zat, dan R merupakan konstanta umum gas ideal, di mana jika R memiliki satuan J per mol, maka nilai R adalah 8,314. Hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Hukum pertama termodinamika memiliki rumus atau persamaan, yakni Q sama dengan delta U plus W, di mana jika sistem menerima panas atau kalor, maka Q akan bernilai positif. Jika sistem lepas panas atau kalor, Q akan bernilai negatif. Dan jika sistem melakukan usaha, maka W akan bernilai positif. Dan jika sistem menerima usaha, maka akan bernilai negatif. W-nya, W akan bernilai negatif. Untuk delta U, jika energi dalam sistem bertambah atau suhunya naik, maka delta U akan bernilai positif, dan jika energi dalam sistem berkurang atau suhunya turun, maka delta U akan bernilai negatif. Delta U sendiri dapat ditentukan melalui rumus U2 min U1 bila perubahan energi pada sistem, bila perubahan energi sistem, maka delta U dapat ditentukan melalui U2 min U1, dan bila merupakan gas monoatomik, delta U dapat ditentukan melalui delta U sama dengan 3/2 kali N kali R dikali selisih temperatur T2 min T1 atau delta T. Berikutnya siklus dalam termodinamika. Ada 4, yang pertama isobar, kedua isokorik, ketiga isotermis, dan keempat adiabatik. Yang pertama isobar. Isobar bila proses termodinamika yang berlangsung pada tekanan konstan. Isokorik bila proses termodinamika yang terjadi pada volume konstan. Berikutnya yang ketiga isotermis bila proses termodinamika yang terjadi dalam temperatur konstan. Dan yang terakhir yakni adiabatik merupakan proses termodinamika yang terjadi pada sistem pada saat sistem terinsulasi sempurna, yang berarti tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Berikutnya untuk rumus, pada isobar memiliki rumus dalam mencari W, yakni W sama dengan P kali delta V, delta U sama dengan N kali CV kali delta T, dan Q sama dengan N kali CP kali delta T. Dan untuk grafik, di situ terlihat grafiknya berupa garis lurus mendatar ya. Berikutnya isokorik memiliki rumus, yakni delta U sama dengan N kali CV kali delta T, dan Q sama dengan Q-nya sama dengan delta U. Jadi Q sama dengan delta U. Sementara W di isokorik memiliki nilai 0. Dan untuk grafik pada isokorik, grafiknya berupa garis tegak lurus vertikal seperti itu. Berikutnya isotermis memiliki rumus, yakni W sama dengan N kali R kali T kali ln V2 per V1, di mana delta U sama dengan 0 dan Q sama dengan W. Pada isotermis, delta T bernilai 0 karena pada isotermis temperaturnya konstan. Untuk grafik dapat dilihat grafiknya berupa garis hiperbola seperti itu. Berikutnya adiabatik memiliki rumus, yakni W sama dengan minus 3/2 kali N kali R kali T, dan delta U sama dengan 3/2 kali N kali R kali delta T, di mana Q di sini memiliki nilai 0. Dan untuk grafiknya berupa hiperbola lagi, namun perbedaannya dengan isotermis yang ini, pada adiabatik terlihat lebih curam.
Aplikasi termodinamika. Termodinamika diaplikasikan pada beberapa alat. Yang pertama mesin Carnot. Cara kerja mesin Carnot adalah yang pertama, proses pemuaian secara isotermis yakni A ke B. Pada proses ini sistem menyerap kalor yakni Q1 dari reservoir bersuhu tinggi atau T1 dan melakukan usaha. Terus yang berikutnya yang kedua, proses pemuaian secara adiabatik yakni B ke C. Selama proses ini berlangsung sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha. Berikutnya yang ketiga, proses pemampatan secara isotermik yakni C ke D. Pada proses ini sistem menerima usaha dan melepas kalor atau Q2 ke reservoir bersuhu rendah atau T2. Yang terakhir yang keempat, proses pemampatan secara adiabatik yakni dari D ke A. Selama proses ini suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha. Berikut ini terdapat rumus untuk menentukan efisiensi mesin kalor, di mana rumusnya adalah efisiensi mesin kalor sama dengan yang pertama ada 1 di min T2 per T1 dikali 100%, terus ada yang 1 min Q2 per Q1 dikali 100%, juga yang terakhir ada efisiensi mesin kalor sama dengan W per Q1 kali 100%. Dimana keterangannya T2 merupakan suhu pada reservoir rendah, T1 merupakan suhu pada reservoir tinggi, W merupakan usaha, Q1 merupakan kalor yang diserap, dan Q2 merupakan kalor yang dilepas. Aplikasi termodinamika berikutnya adalah pada mesin pendingin. Mesin pendingin adalah mesin yang berfungsi memindahkan kalor dari lingkungan bersuhu rendah ke lingkungan bersuhu tinggi. Prosesnya tidak dapat berlangsung secara spontan, namun perlu energi tambahan atau usaha yang berasal dari luar sistem. Rumus untuk mencari koefisien performansi atau KP adalah KP sama dengan Q2 per W atau sama dengan Q2 per Q1 min Q2 atau T2 per T1 kurangi T2, di mana keterangannya adalah KP merupakan koefisiensi performansi, T2 merupakan suhu pada reservoir rendah, T1 merupakan suhu dari reservoir tinggi, W merupakan usaha, Q1 merupakan kalor yang diserap, Q2 merupakan kalor yang dilepas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.